Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Kali ini jumpa lagi kita di acara Ngape Sehat Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit Tenggarong. Oke, yang mana Ngape Sehat ini atau ngobrol asik perihal kesehatan, yang mana menjadi wadah etam bekesah untuk mewujudkan orang-orang Kutai Kartanegara yang lebih sehat. Nah, kali ini saya tidak sendiri di sini karena kita akan membahas seputar asupan gizi benar dan puasa lancar, karena ini memperingati hari di bulan suci Ramadan, yang mana ini menjadi hal yang banyak pertanyaan dari masyarakat Kutai Kartanegara khususnya yang membahas soal makanan apa sih yang cocok untuk para orang-orang yang sedang berpuasa. Oke, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, saya Nurse Ahmad Roshid Al-Adha selaku host di sini, juga dibarengi rekan saya di sini. Ya, nama saya Musdalifah, saya ahli gizi di Rumah Sakit Haji Muhammad Parikesit. Saya di sini ditugaskan di ahli gizi penyelenggaraan makanan di Parikesit. Oke, di ahli gizi penyelenggaraan makanan. Gimana nih kabarnya Mbak hari ini? Mbak Alhamdulillah baik. Baik ya Mbak ya? Ya. Puasa Mbak hari ini? Iya, insya Allah. Oke, insya Allah ya. Ini kita lagi di bulan puasa nih Mbak ya, berarti banyak banget masyarakat yang bertanya soal makanan-makanan apa aja yang bakal harus dikonsumsi ini. Iya. Apalagi kalau puasa ini kita nggak bisa mengkonsumsi makanan seperti kita pada hari-hari biasa, seperti harus tiga kali makan dalam sehari, dan dibarengi 2 selingan makan. Iya. Nah, sedangkan kalau puasa kita harus bisa mengatur waktu lagi nih Mbak untuk makannya, dan juga kira-kira konsumsi makanan yang seperti apa yang bagus. Nah, untuk Mbak Musdalifah nih, kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan ke masyarakat Kutai Kartanegara soal gizi? Tapi sebelum kita lebih jauh nih Mbak, kira-kira gizi itu apa sih Mbak? Boleh mungkin disampaikan? Jadi sebelum kita bahas lebih jauh tentang makanan apa yang harus kita makan pada saat bulan puasa ini, jadi kita harus tahu zat gizi itu apa sih? Zat gizi itu biasa disebut juga dengan nutrisi. Jadi zat gizi ini merupakan ikatan kimia yang berguna, yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, Mas. Jadi fungsinya itu untuk menghasilkan energi, kemudian untuk membangun dan memelihara jaringan, kemudian untuk membantu proses-proses kehidupan yang lainnya. Selain itu juga berdasarkan fungsinya, zat gizi ini juga digolongkan menjadi 3. Jadi yang pertama itu sebagai zat tenaga. Nah, zat tenaga ini bisa kita dapat dari padi-padian, kemudian umbi-umbian, kemudian tepung-tepungan. Nah, untuk sebagai zat pembangun kita bisa dapat dari sayuran, dan sebagai zat pembangun itu kita bisa dapat dari lauk hewani, gitu. Sedangkan untuk zat pengatur kita bisa dapat dari buah-buahan dan sayuran. Sama tambahan lagi Mas, untuk zat pembangun tadi itu selain dari lauk hewani juga bisa kita dapat dari kacang-kacangan maupun hasil olahan dari lauk hewani tadi. Seperti itu Mas. Jadi kompleks banget ya soal gizi ini sebenarnya Mbak ya. Oke. Kalau kita membahas soal gizi, ini kan kita saya terfokus sama yang membahas soal makan makanan sebagai zat sumber energi. Kebetulan nih di bulan puasa kita kan bahas soal energi nih Mbak. Biasanya kan puasa nih gampang lemes, gampang capek, karena memang sumber energinya kan habis ya mungkin ya sebelum berbuka lah ibaratnya. Nah, kira-kira gimana sih cara untuk mengatur pola makan yang sehat nih Mbak selama berpuasa? Nah, ini yang kebanyakan dialami masyarakat pada umumnya ya. Jadi jadi yang harus kita benar-benar perhatikan itu ketika bulan puasa, kita harus benar-benar memperhatikan asupan kita. Nah, asupan itu bisa kita perhatikan juga dengan salah satunya dengan memperhatikan pola makan. Jadi pola makan yang seperti apa sih yang harus kita perhatikan ketika bulan puasa? Yang tadinya kita makan sehari-hari itu 3 kali makan utama, 2 kali selingan, jadi waktunya berubah kan? Waktunya berubah, kita harus makan di waktu yang sahur dengan berbuka. Terus selingannya itu bisa dilakukan di malam hari, atau selingannya bisa sebelum berbuka puasa. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan waktu untuk pola makan yang tadi itu ketika puasa. Jadi pola makannya yang tadinya 5 kali sehari, 3 kali selingan, 3 kali makan utama, 2 kali selingan, berubah jadi bisa 2 sampai 3 kali pola makannya.
Jadi seperti itu, Mas. Oke, jadi ada pengaturannya lagi ya, Ya, soal ada berbuka pengaturannya. dan juga waktu sahur. Iya. Ya, oke. Jadi karena tadi sudah dari yang tiga waktu makan besar Utama, ya, makan besar, utama ya. dan 2 selingan itu dijadikan dalam 2 waktu. Ya. Nah kira-kira nih Mbak, untuk menerapkan gizi seimbang yang tepat nih saat berbuka puasa, karena kan tadi cuma ada 2 waktu. Ya. Nah mungkin boleh dijabarin nih Mbak. Jadi yang untuk gizi seimbang itu juga sangat penting untuk pada saat bulan puasa ini. Gizi seimbang itu yang seperti apa sih? Jadi gizi seimbang itu kita menerapkan yang namanya isi piringku. Jadi pasti masyarakat di luar sana juga sudah paham isi piringku, karena itu sudah sering dicanangkan oleh pemerintah isi piringku seperti apa. Nah isi piringku itu maksudnya kita konsumsinya itu beraneka ragam makanan. Itulah yang namanya disebut dengan gizi seimbang. Jadi bukan cuma karbohidrat aja yang kita konsumsi. Jadi harus ada protein, harus ada buah, harus ada sayuran. Jadi gizi seimbang itu untuk memenuhi kecukupan sehari kita, apalagi ketika berpuasa. Makanya bukan cuma mengonsumsi karbohidrat aja, misalnya saya mau puasa besok, saya makan roti aja. Jadi nggak makan lauk hewani, nggak makan buah, nggak makan sayur, itu juga nggak benar, Mas. Jadi tetap harus seimbang, gizi seimbang. Jadi karbohidrat, protein, lemak, sayuran itu harus lengkap pada saat kita buka maupun sahur. Oke, jadi harus memang bisa diatur lagi Mbak ya dalam 2 kali pola makan tadi. Nah, jadi ada membahas seputar isi piringku. Ya. Nah, mungkin sobat Ngape Sehat di rumah mungkin bisa mencari tahu lagi mengenai isi piringku, karena itu sebenarnya lebih kompleks lagi ya pembahasannya. Iya, lebih kompleks lagi. Oke. Jadi di sini kita akan sedikit membahas lagi seputar isi piringku, yang mana di sini berkaitan dengan bagaimana cara memilih makanan yang tepat nih Mbak saat puasa. Karena kan biasanya pada saat berpuasa, berbuka nih, kita maunya makan takjil. Nah ternyata makan takjilnya pilih-pilihnya yang seperti gorengan, atau mungkin es-esan yang terlalu manis dan lain sebagainya. Nah kira-kira bagaimana sih menurut Mbak mengenai kebiasaan kebanyakan orang untuk hal tersebut dan kaitannya mungkin dengan isi piringku? Boleh. Ini memang kalau misalnya pada saat bulan puasa seperti ini, masyarakat pada umumnya, atau bahkan saya sendiri ya, saya sebagai ahli gizi sendiri kadang masih lebih tergiur sepertinya dengan gorengan. Pada saat kita lagi jalan cari takjil, kayaknya yang lebih menggiurkan itu gorengan. Nah begitu pula dengan masyarakat di luar sana. Dari penampilannya itu gurih dengan renyahnya itu sudah kepikiran. Dari sebelum kita buka kan udah kepikiran, wah kayaknya nanti enak nih sama es-esan. Nah itu yang harus kita perbaiki. Jadi memilih makanan seperti gorengan itu sebaiknya jangan. Mengapa jangan? Karena sebenarnya pada saat kita puasa, jadi tenggorokan kita itu kan masih terasa kering. Sedangkan gorengan itu tinggi lemak. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan pada saat kita akan berbuka puasa, jadi kita harus menghidrasi dulu tenggorokan kita. Karena kita kekurangan banyak cairan kan. Jadi hal yang pertama yang harus kita konsumsi dulu pada saat buka puasa yaitu minum air putih. Terus untuk yang cairannya nanti ada pengaturannya, berapa banyak cairan yang harus kita konsumsi jika puasa. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan selingan, Mas. Jadi selingannya itu bisa berupa kurma, terus bisa berupa juga takjil. Takjilnya bisa seperti kolak pisang, terus bisa juga jus buah. Jadi untuk mengembalikan cairan tadi itu, menghidrasi itu bisa minum air putih, kemudian minum air yang elektrolitnya tinggi. Itu bisa didapat dari air kelapa. Air kelapa. Atau kita bisa bikin jus. Cocok banget nih, apalagi kalau es campur itu campurannya air kelapa nih Mbak. Ya, tapi sebenarnya lebih bagus air kelapa murni, Mas. Oh, kalau kelapa terus kalau buahnya di jus aja, nggak usah ada campuran. Soalnya kalau misalnya sebenarnya es buah nggak apa-apa, cuman yang kita takutkan itu konsumsi gulanya itu berlebihan. Karena pada saat buka puasa kan ada yang mengatakan ya berbukalah dengan yang manis-manis. Tapi sebenarnya nggak apa-apa dengan yang manis, cuma dengan porsinya. Jangan terlalu banyak, ya cukup. Seperti itu. Oke, karena takutnya ada lonjakan gula. Iya benar, takutnya ada lonjakan gula tadi itu ketika mengonsumsi yang manis-manis.
Oke, membahas soal gorengan dan es jadi kebayang nih Mbak. Mungkin kayaknya sahabat ngapeh di rumah pada kebayang juga nih. Tapi ingatnya ini masih belum waktunya untuk berbuka ya Mbak ya. Masih Jadi jauh. kita harus tetap menunggu waktu berbukanya. Oke, kita lanjut di sini kira-kira dalam selama berpuasa ini bagaimana sih cara untuk menjaga status gizi kita selama berpuasa agar status gizinya itu tetap bagus. Nah, gimana nih Mbak menurut Mbak Musdali? Jadi status gizi itu, jadi masing-masing harus tahu juga status gizinya apa sih. Misalnya bisa dikonsultasikan ke ahli gizi dulu. Misalnya yang mau mengatur pola makannya, gizi seimbangnya, terus dalam artian itu mau diet. Jadi selama bulan puasa ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk diet juga Mas. Karena itu bisa mengatur pola makan, gizi seimbangnya, terus jumlah sama frekuensi makannya itu bisa benar-benar diatur seperti itu. Oke, jadi harus konsultasi sama ahli gizi Ya, dulu ya. jadi konsultasi dulu, terus nanti status gizinya apa nih? Misalnya Mas Rosid konsultasi, ternyata status gizinya normal, berarti kita tinggal mempertahankan aja kan? Nah, setelah itu baru nanti kita hitungkan berapa kebutuhannya. Misalnya Mas Rosid itu sehari 1.700 kalori. Nah, nanti kita bagi dari 2 waktu makan itu sama selingannya. Jadi berapa banyak sih yang harus dikonsumsi? Sebenarnya untuk mempertahankan status gizi ketika bulan puasa itu gampang sih Mas. Yang penting memperhatikan pola makan tadi yang kita ini dari awal sama gizi seimbang. Itu yang harus benar-benar diperhatikan, pola makan dan gizi seimbangnya. Oke, berarti balik lagi ke isi piringku tadi. Iya. Ya, Mbak, ya? Oke, jadi penting banget kalau misalnya kita untuk mengatur hal tersebut harus dilihat dari gizi seimbang berdasarkan dari status gizinya. Nah, untuk mengetahui status gizi buat teman-teman bisa untuk konsultasi sama pihak ahli gizinya. Oke, di sini lanjut lagi tadi kita sudah membahas seputar gizi. Nah, kira-kira apa gizi ini sudah mencakup cairan atau tidak? Nah, kira-kira gimana nih Mbak Musdalifah untuk mengatur konsumsi cairan yang cukup nih buat teman-teman yang puasa di rumah nih Mbak? Mungkin boleh di-share. Iya, jadi itu sangat penting juga cairan. Jadi cairan dalam sehari itu sebenarnya sebelum baik ketika kita nggak berpuasa dengan ketika kita berpuasa itu sebenarnya sama Mas. Jadi sekitar 2 liter sehari. Jadi kalau diartikan dalam gelas itu sekitar 8 gelas sehari. Nah, untuk ketika bulan puasa ini kita harus ngatur. Jangan misalnya 2 liter sehari itu kita minumnya misalnya saya mau minumnya langsung sekaligus deh. Enggak, itu selama bulan puasa ini ada pengaturannya. Jadi pengaturannya itu 8 gelas. Bisa kita pakai penerapan 2-4-2. Artinya itu 2 pada saat berbuka puasa, kemudian 4 pada saat malam hari, kemudian 2 ketika dini hari, ketika sahur tadi. Nah, 4 ketika malam hari ini bisa kita bagi lagi Mas. Misalnya ini kita nggak bisa langsung minum 4 gelas kan. Nah, pasti masyarakat bertanya nih, 4 gelas itu diminumnya di waktu kapan aja sih? Nah, 4 gelas ini, 1 gelas itu diminum sebelum tarawih, kemudian 1 gelas setelah tarawih, kemudian 2 gelas sebelum kita tidur. Jadi itu. Jadi kita memperhatikan ini aja 2-4-2. Itu setara dengan 8 gelas atau 2 liter sehari. Oke, jadi minimal 2 liter sehari. Kebutuhan cairan tetap wajib untuk dipenuhi ya Mbak ya. Apalagi kalau berpuasa itu lebih kaitannya sama dehidrasi. Benar banget. Jadi cairan harus dipenuhi, tercukupi dengan konsep 2-4-2. Nah, buat teman-teman ngapeh di rumah tetap diingat ya konsep 2-4-2. Jadi konsumsi 2 saat berbuka, 4 saat malam tadi ya Mbak ya. Pada ada kaitan tadi sama waktu untuk tarawih dan lain sebagainya, sama 2 gelas saat sahur. Nah, ngomong-ngomong mengenai pengaturan cairan nih Mbak, kira-kira bagaimana sih cara kita untuk mengatur pola untuk konsumsi protein? Nah, tadi kan soalnya dibahas juga nih seputar protein sebagai zat pembangun ya Mbak ya. Dan kira-kira gimana Mbak? Boleh di-share sama teman-teman apa di rumah? Jadi pemilihan proteinnya itu kita harus benar-benar jeli memilih atau harus benar-benar pintar memilih proteinnya ini. Protein itu bisa didapat dari lauk hewani dan lauk nabati. Untuk lauk hewani itu dari apa aja sih? Nah, bisa kita dapat dari ayam, bisa kita dapat dari daging yang rendah lemak, atau bisa kita dapat dari ikan ataupun telur. Cuman untuk yang paling dianjurkan itu ikan. Kenapa? Karena ikan itu omega 3-nya lebih tinggi. Sedangkan untuk di nabati, kita bisa memilih proteinnya itu dari kacang-kacangan.
Jadi berbagai macam kacangan, misalnya kacang tanah, kemudian kacang hijau, pokoknya semua jenis kacang-kacangan. Kalau di sayuran kita bisa dapat dari buncis untuk yang nabati tadi. Protein nabati. Ya, jadi kita harus benar-benar memperhatikan tadi itu protein hewani dan nabati. Oke, jadi penting banget nih juga membahas soal protein ya Mbak ya. Bicara tentang protein, jadi kita nggak harus mencari kayak harus salmon, tuna dan sebagainya. Enggak. Karena banyak banget yang murah-murah dan angka kecukupan proteinnya itu juga bisa menyeimbangi ya Mbak ya. Nah, berdasarkan tadi yang sudah dibahas sama Mbak Musdalifah. Oke, kita lanjut lagi nih Mbak. Tadi membahas soal protein. Nah, terus gimana untuk mengatur pola makan untuk mengenai sayur dan juga buah-buahan? Boleh di-share sama teman-teman di rumah. Untuk sayur dan buah juga ini menjadi bagian terpenting ketika kita puasa. Asupan sayur dan buah itu sangat penting. Kenapa? Karena sayuran dan buah itu merupakan makanan yang tinggi seratnya. Jadi ketika puasa kita harus pintar juga memilih sayuran apa sih yang harusnya saya konsumsi, yang sayurannya tinggi serat, terus buah apa sih yang harus saya konsumsi. Nah, untuk sayuran di sini kita bisa memilih sayuran-sayuran segar. Kemudian kalau untuk buah kita juga bisa memilih buah-buahan yang segar, bisa berupa jeruk, pisang, mangga. Kemudian untuk sayuran itu bisa bayam, wortel, brokoli. Karena itu tinggi serat, Mas. Jadi sangat baik untuk puasa. Pada saat kita berpuasa. Oh, jadi buah ini penting juga Mbak ya. Iya. Jadi kaitannya tadi sama isi piringku ada membahas seputar buah-buahan dan sayuran. Dan sayuran itu Mas juga mengandung air yang tinggi. Jadi kecukupan cairan tadi itu bukan cuma dari air putih tadi, tapi bisa didapatkan dari sayuran. Makanya pada saat kita mengolah makanan, pada saat buka puasa ataupun sahur, kita harus pintar-pintar dalam pengolahan. Jangan ketika sahur itu kita mengolah makanannya atau mengolah sayurannya dengan lalapan. Nah itu sebaiknya yang berkuah, bisa di sop atau di bening. Jadi airnya itu bisa kita minum, itu bisa jadi cairan, ya penambahan cairan buat kita karena ada elektrolitnya kan. Jadi kita minum. Kalau lalapan kan cuma sekedar keringan gitu. Iya, keringan gitu aja. Sayurannya itu kita dapat vitamin dan mineralnya. Padahal penting juga kita dapat cairannya dari sayuran itu. Oke. Jadi selain dari konsep 242 untuk pemenuhan cairan, kita juga bisa mendapatkan cairan dari buah dan juga sayur. Benar ya Mbak Musdalifah? Oke, kira-kira tadi kita sudah ke protein, ke sayur dan buah. Nah selanjutnya nih untuk karbohidrat. Bagaimana sih cara kita untuk memenuhi karbohidrat ini Mbak Mus mengenai konsumsi makanannya pada waktu berbuka dan waktu sahur? Mungkin boleh dijabarkan. Jadi karbohidrat itu merupakan sumber zat energi utama. Jadi karbohidrat sangat penting. Kenapa? Karena jika kita nggak mengkonsumsi karbohidrat, otomatis dalam sehari ketika kita berpuasa badan kita bisa lemas. Lemas karena nggak ada pemberi tenaganya tadi. Pemberi tenaga itu didapat dari karbohidrat. Jadi karbohidrat itu kita harus bisa memilih karbohidrat yang seperti apa sih yang seharusnya kita makan. Nah pasti masyarakat di luar sana itu karbohidrat apa sih? Nah karbohidrat itu bisa kita dapat dari nasi, mau itu nasi putih ataupun nasi merah. Itu bisa kita dapat dari situ. Selain itu misalnya nih, wah saya lagi diet misalnya, saya nggak makan nasi putih atau saya nggak makan beras merah, saya maunya kentang. Itu sebenarnya boleh. Jadi karbohidrat itu selain dari nasi juga bisa kita dapat dari kentang, bisa kita dapat dari ubi, singkong, terus bisa kita dapat dari gandum. Roti juga, roti bisa kita dapat dari situ. Cuman pada saat kita berpuasa ini kita harus memperhatikan karbohidrat yang seperti apa sih yang kita konsumsi ketika buka puasa. Dan yang seperti apa kita konsumsi ketika kita sahur. Jadi ketika berbuka itu sebaiknya kita mengonsumsi karbohidrat itu yang pada saat buka ya, yang sederhana. Yang sederhana itu artinya dia bisa langsung diserap oleh tubuh. Jadi dalam sehari tadi ini kan kita udah kehilangan banyak energi nih. Jadi kita membutuhkan makanan yang ketika kita makan bisa menggantikan langsung energi kita yang hilang mulai dari dini hari tadi kan sampai dengan kita berbuka. Nah contohnya untuk di bahan makanan itu gula. Makanya tadi ada istilah kan
berbukalah dengan yang manis. Nah itu bisa kita dapatkan dari jus buah tadi, seperti itu. Terus kalau untuk yang ketika kita apalagi tuh sahur, ketika kita sahur itu kita juga harus memperhatikan karbohidratnya. Jadi kita memperhatikan karbohidrat yang daya cernahnya itu lama, supaya kita nggak terlalu cepat lapar. Karena kan jarak antara sahur dengan ketika buka itu lumayan panjang ya Mas ya. Iya 12 jam, 12 sampai 13 jam. Jadi karbohidrat yang disarankan itu sebenarnya bisa dari beras merah. Cuman ada dari beberapa masyarakat kan ada yang nggak biasa makan beras merah. Jadi sebenarnya nggak apa-apa nasi putih. Cuman ada digandeng dengan kentang. Misalnya, tapi kentangnya itu dibuat dalam bentuk sayuran aja Mas. Jadi nasinya bisa kita kurangi, terus ditambah dengan kentang. Jadi karbohidratnya kombinasi antara kentang dengan nasi. Itu bisa menahan lapar yang cukup lama. Karena dia karbohidrat ini tadi kompleks kan, gitu. Oke, jadi tadi mengenai kentang itu bisa dijadikan campuran buat sayur ya Mbak ya? Iya, dijadikan sop. Dicampur dengan buncis. Selain dengan sop-sopan tadi kita bisa dapat untuk pemenuhan cairan, juga karbohidrat kompleks. Jadi bisa tahan banget untuk puasa seharian. Oke, kita lanjut lagi nih Mbak mengenai berpuasa ini. Kira-kira apa akibatnya nih jika kita mengonsumsi gizi secara berlebihan atau kurang? Karena kan biasanya kita nih waktu berbuka, kita nih kayak pengen banget menghabiskan apa yang ada di depan meja. Ada nasi langsung habis, ada kentang tadi langsung habis, minum-minuman yang manis dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya outputnya jadi berlebihan mengenai gula darahnya dan lain sebagainya. Nah kira-kira dari Mbak sendiri untuk hal yang berlebihan kayak gini dan juga hal yang kurang mungkin saat berbuka maupun sahur itu gimana tanggapannya? Jadi pada saat kelebihan mengonsumsi makanan ketika sahur ataupun berbuka itu sangat tidak baik Mas. Jadi kenapa? Karena ketika mungkin pikiran kita ya ketika berbuka puasa ini, wah saya karena saya nggak makan seharian tadi selama 13 jam itu saya harus makan semuanya nih. Jadinya kalap dimakan semuanya. Padahal itu sebenarnya nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena lambung kita sudah kosong selama 12 jam. Ketika kita makan, langsung kita penuhin. Jadi jadi nanti kaget. Jadi lambung itu nanti bakalan kok tiba-tiba banyak makanan yang masuk, dia bakalan kesusahan untuk mencerna makanan tersebut. Terus makan dengan cara terburu-buru juga nggak bagus Mas. Makanya ketika buka puasa itu, kita tidak dianjurkan untuk langsung makanan berat. Jadi ketika buka puasa sebaiknya minum air putih tadi, kemudian bisa makan kurma sekitar 3 biji atau jus ataupun buahnya dipotong nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita sholat maghrib, setelah sholat maghrib baru kita lanjut dengan makan berat. Makanan berat itu diperhatikan tadi gizi seimbangnya itu. Jadi harus beraneka ragam, harus lengkap tadi untuk mencukupi kebutuhan yang tadi. Jadi kita konsumsi itu jangan berlebihan, tapi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Terus kalau misalnya kekurangan juga nggak bagus. Kenapa? Karena ketika kita konsumsi kurang dari kebutuhan kita, pasti badan akan terasa lemas. Misalnya ketika sahur ketika sahur kita konsumsinya kurang dari yang seharusnya. Maka nanti belum jam 12 sudah lemas, kurang konsentrasi karena cairannya udah habis. Pokoknya sebaiknya mau itu berbuka ataupun dengan sahur kita tetap harus memperhatikan ini tadi, konsumsi makanannya itu gizi seimbang. Harus konsumsi makanannya itu sesuai dengan kecukupan gizi kita. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang juga. Takutnya kalau kurang nanti malah ada masalah-masalah yang lain lagi. Kalau kelebihan juga misalnya kelebihan konsumsi gula itu bisa meningkatkan gula darah. Jadi malahnya nanti ke kesehatan kita berpengaruh, bisa muncul penyakit diabetes, kayak gitu. Yang kaitannya sama metabolik tadi. Benar. Nah dari tadi ini kita membahas seputar gizi seimbang, terus ada isi piringku, terus kita juga membahas seputar karbohidrat yang pas, terus cairan, terus ada protein dan lain sebagainya, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah kira-kira nih Mbak, contoh menu berbuka puasa yang buat teman-teman di rumah nih biar bisa tahu menu berbuka puasa yang baik itu seperti apa? Mungkin boleh nih dijabarin buat teman-teman di rumah.
Ya, untuk menu berbuka puasa itu yang penting memperhatikan ini tadi, karbohidrat, protein, lemak, sayuran dan buah. Yang penting ada dari semuanya itu. Harus memperhatikan itu tadi. Kalau misalnya dari karbohidratnya tadi kan saya sudah jelaskan bisa milih dari, kalau misalnya nggak mau nasi, bisa dari singkong, bisa dari ubi, atau bisa dari roti, itu nggak apa-apa. Terus untuk sayurannya itu masyarakat di luar sana juga terserah nanti sayuran yang ada di lingkungan kita aja. Misalnya di sini kan nggak ada brokoli ya, iya susah kan, brokolinya harus ke supermarket. Itu nggak mesti brokoli, jadi nggak apa-apa sayuran yang lain yang ada di sekitar kita. Yang penting harus ada sayuran. Terus untuk buah-buahan itu nggak mesti, misalnya ya orang nggak sanggup atau anggurnya mahal atau buah-buah yang lainnya nggak apa-apa, cukup dengan pepaya atau semangka nggak apa-apa. Yang penting tetap ada asupan buahnya tadi itu. Jadi nggak mesti misalnya wah dari ahli gizinya ternyata ngomong kita harus makannya anggur nih, terus sayurnya harus brokoli nih, nggak apa-apa. Jadi terserah masyarakat di luar sana mau masak seperti apa, yang penting diperhatikan pengolahannya tadi. Jadi pengolahannya itu diharapkan jangan yang serba berminyak. Misalnya ikannya sudah digoreng, kemudian nanti sayurannya itu udah yang ditumis. Nah, yang lebih bagus itu kan tadi yang di bening atau sop kan, jadi bisa dapat cairannya juga dari situ. Kemudian untuk yang ini proteinnya itu bisa kita dapat dari ikan. Misalnya nih, wah ikan kayak masnya tadi bilang ikan salmon, ikan salmonnya mahal, wah nggak sanggup. Misalnya gizinya ngomong harus ikan salmon nih karena proteinnya paling tinggi kan, nggak mesti. Jadi yang ada di sekitar kita itu bisa kita ini. Misalnya di sini sungai ya, berarti ikan nila, ikan patin nggak apa-apa. Kita bisanya ikan nila, ikan patin nggak apa-apa. Terus di sini juga ketersediaan kalau ikan laut itu ikan kembung itu sangat bagus, itu juga bisa menandingi salmon sebenarnya. Misalnya ikan salmonnya kita nggak sanggup untuk beli, nah bisa didapat dari ikan kembung tadi itu. Di Tenggarong ini saya rasa ikan kembungnya ada jadi pasar. Oke, jadi alam nih sebenarnya sudah memberikan yang terbaik ya, khususnya di Kutai Kartanegara ini, yang mana kita masih bisa menghasilkan makan makanan protein yang cukup tinggi proteinnya, dan juga sayur-sayuran yang vitaminnya juga cukup bagus. Oke, itu tadi kaitannya dengan menu untuk berbuka puasa. Nah, kira-kira ini Mbak Musdalifah untuk menu saat sahur. Nah, buat teman-teman biar bisa tetap fit, tetap enjoy, dan tetap semangat nih sampai berbuka puasa. Nah, kira-kira gimana nih Mbak? Untuk menu sahurnya itu saya contohkan ya, misalnya sebenarnya kurang lebih sama aja dengan berbuka puasa tadi. Tapi saya jelaskan di sini untuk yang nasi. Misalnya bisa kita contohkan ya untuk masyarakat di luar sana, misalnya nih, wah seberapa banyak yang harus saya konsumsi. Sebenarnya masing-masing orang itu berbeda kebutuhan gizinya. Cuma ini saya contohkan aja, misalnya nasi bisa kita makan 3 centong nasi itu, sendok nasi. Kemudian kalau misalnya mau diganti, bisa dengan mie itu sekitar 1,5 gelas atau setara dengan 150 gram. Atau kalau misalnya mau diganti dengan kentang, bisa 3 centong nasi tadi itu bisa setara dengan 3 biji kentang. Iya, misalnya kita nggak mau makan nasi nih, saya maunya kentang rebus aja, nggak apa-apa, pakai kentang rebus. Nah, itu untuk karbohidratnya. Kemudian untuk proteinnya, kita bisa pakai ikan kembung. Misalnya saya contohkan ikan kembung ya, sebenarnya di luar sana juga banyak ikan-ikanan yang lain ya, ikan laut yang lain juga ada, ikan layang, ikan tongkol, nggak apa-apa. Ini saya contohkan ikan kembung. Ikan kembung itu bisa kita konsumsi sekitar 75 gram. Jadi misalnya masyarakat di luar sana nggak ada timbangan nih, kita bisa mengira-ngira itu sekitar 1 potong sedang. Jadi 75 gram itu sekitar 1 potong sedang. Kemudian ternyata nggak bisa beli ikan kembung nih, atau nggak suka ikan, atau ada alergi ikan kan. Jadi saya bisanya telur, itu nggak apa-apa. Telur 1 iya diganti, itu nggak apa-apa, telur 1 butir. Atau saya nggak bisa telur juga, saya maunya ayam, atau saya senangnya ayam, itu nggak apa-apa juga. Kalau ayam itu sekitar 80 gram atau 1 potong sedang juga. Terus untuk yang karbohidratnya sudah, proteinnya udah, untuk sayuran. Jadi sayuran itu kita bisa konsumsi itu sekitar 150 gram atau 1 mangkok. Jadi hitungannya biar mudah ya. 1 mangkok. Misalnya orang kan nggak di rumah tuh nggak ada timbangan kan, masyarakat pasti di luar sana ada yang punya timbangan, ada yang enggak, ada yang bisa pakai ukuran rumah tangga sebenarnya, ya 1 mangkok tadi itu.
Jadi Biar sayurannya, enak mengkonversinya. iya mengkonversinya. Karena dalam sayuran itu kan kadang kita bikin sayur sop itu ada buncis, ada wortel, ada jagungnya. Itu nggak apa-apa kita masukkan dalam mangkuk semuanya itu berarti itu setara dengan ini. Itu bisa dijadikan gambaran. Kemudian untuk buahnya itu bisa kita makan sekitar 150 gram atau satu potong sedang juga. Nggak terlalu besar juga sih. Pepaya misalnya semangka satu potong sedang 150 gram itu. Kemudian sayurnya udah, karbohidratnya tadi udah ya, proteinnya sudah, buahnya juga sudah. Jadi semuanya ini harus kita perhatikan seperti itu. Sama dengan yang ketika berbuka tadi. Nah ukurannya bisa sama seperti itu. Yang penting semuanya lengkap. Itu yang namanya gizi seimbang. Sama hindari makanan yang bersantan. Kenapa itu Mbak? Yang bersantan itu kan kita kan ketika berpuasa ini gorengan tadi kan nggak boleh kan karena tinggi lemak, sama halnya dengan santan. Jadi santan itu kan juga lemaknya tinggi. Tapi sebenarnya misalnya nih ketika orang mau bikin kolak itu nggak apa-apa, yang penting santannya encer. Nggak mesti, nggak boleh santan sama sekali, nggak juga. Yang penting santannya itu encer, seperti itu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya asal jumlahnya itu tertakar tadi ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, bicara tentang tadi mengenai gizi seimbang, kita kaitannya kembali lagi ke soal isi piringku. Jadi penting banget untuk teman-teman sobat ngapeh di rumah untuk memperhatikan isi piringku dan juga gizi seimbang. Karena kita nggak bisa nih seperti misalnya makan nasi, lauknya ternyata mie, terus lauknya lagi ternyata empal jagung, itu kan hitungannya semuanya karbohidrat. Karbohidrat ya benar. Jadi itu ujung-ujungnya malah jadi berlebihan. Jadi kita harus tetap untuk memperhatikan gizi seimbang seperti isi piringku. Oke, selanjutnya nih Mbak, banyak banget seputar mitos-mitos yang ada berkeliaran di masyarakat. Nah kira-kira mitos-mitos seperti apa nih yang bakal kita bahas selanjutnya? Oke, kita lanjut setelah pariwara berikut. Tetap bersama kami di Ngapeh Sehat, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan Gedung Merak lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Oke, jumpa lagi kita di Ngapeh Sehat, ngobrol seputar kesehatan. Nah, wadah etam bekesa untuk mewujudkan orang-orang Kutai Kartanegara yang lebih sehat. Nah, kita kembali lagi bareng Mbak Musdalifah selaku gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit Tenggarong. Nah, kira-kira di sini kita bakal membahas seputar mitos yang berkeliaran di masyarakat selama bulan Ramadan yang berkaitan dengan gizi. Nah, kira-kira nih Mbak, untuk puasa apakah akan memperparah gejala mah? Itu mitos atau fakta nih Mbak? Itu sebenarnya mitos Mas. Jadi sebenarnya itu puasa itu malah bisa mengobati mah. Asal asal amanya itu karena karena pola makan. Jadi kalau misalnya karena mahnya itu karena pola makan tuh bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya memang udah ada gangguan di dalam ininya, terus berdasarkan dari hasil dokter bahwa memang nggak bisa berpuasa, sebaiknya memang nggak berpuasa yang mah. Tapi yang puasa itu dianggap memperparah mah itu sebenarnya enggak, malah bagus untuk memperbaiki pola makan bagi yang sakit mah. Yang punya mah. Iya. Apalagi tadi kaitannya sama pola makan. Jadi kalau misalnya dengan puasa kita bisa sahur lebih cepat, makan lebih teratur, jadi pagi-pagi itu perut sudah terisi, jadi nggak bakal mah lagi, bener banget. Oke, yang selanjutnya nih Mbak, kira-kira untuk berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang manis, ini apakah mitos atau fakta? Ini sebenarnya makan makanan yang manis itu sebenarnya bagus, yang penting tidak kelebihan tadi Mas, seperti yang kita paparkan tadi di awal itu nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan kita, asal tidak berlebihan, jadi nggak apa-apa.
Oke, jadi tetap boleh aja ya. Ya, makan boleh. manis. Karena itu juga tadi sumber energi ya Mbak ya. Ya. Benar banget. Oke, kita lanjut lagi nih Mbak. Untuk mitos dan juga fakta selanjutnya. Kira-kira tidak sahur apakah tidak masalah? Nah, kira-kira gimana nih Mbak Musnali? Nah, mitos atau fakta? itu sebenarnya nggak benar. Misalnya nih, wah saya diet, saya nggak mau sahur. Nah itu malah nggak bagus sebenarnya. Karena yang dianjurkan tadi kan gizi seimbang. Kita harus, karena kita sudah nggak makan dalam 12 jam, jadi kita harus tetap sahur untuk memenuhi kebutuhan energi kita selama berpuasa nanti. Jadi harus sahur. Tetap harus Iya, sahur. tetap harus sahur. Nggak benar kalau nggak sahur. Takutnya nanti malah hal-hal yang memang sifatnya penting kayak misalnya zat besi, Iya, gizi iya. malah kurang Karena nggak sahur. tadi. Apalagi banyak aktivitas fisik harian ya Mbak ya. Iya. Butuh banget yang namanya gizi seimbang. Iya. Oke, lanjut nih Mbak, untuk ibu hamil dan menyusui, benarkah apakah tidak boleh untuk berpuasa? Nah, kita ketahui ya bahwa ibu hamil itu kan ada janin yang dikandung ya. Jadi ada 2 orang yang harus dikasih makan. Jadi sebenarnya ibu hamil itu menurut saya tidak dianjurkan untuk berpuasa. Karena yang ditakutkan tadi itu ketika dia berpuasa maka kebutuhan zat gizi untuk dirinya sendiri bahkan untuk janinnya itu tidak terpenuhi. Tapi kalau misalnya nih mau tetap saya mau tetap ngotot puasa deh, yang penting saya bisa memenuhi kebutuhan gizi saya, itu bisa dikonsultasikan mungkin ke dokternya dulu apakah dia bisa berpuasa atau enggak. Karena dari kedokteran kan yang tahu misalnya ternyata dia kekurangan zat besi, misalnya dia kekurangan ini, ada suplemen yang bisa dikasih. Jadi sebaiknya dikonsultasikan kalau memang ngotot mau puasa. Tapi kalau dari saya sebaiknya tidak boleh berpuasa. Tidak dianjurkan untuk berpuasa. Iya, tidak dianjurkan untuk puasa. Oke, Sobat Ngape, yang lagi hamil mungkin bisa konsultasi juga nantinya ya. Karena tadi makannya juga nggak buat diri sendiri juga, tapi juga buat janin. Oke, kita lanjut lagi nih Mbak. Kira-kira puasa adalah cara yang baik untuk menurunkan berat badan. Nah, apakah benar nih Mbak? Iya, benar banget. Jadi puasa itu bisa menurunkan berat badan. Kenapa? Ketika kita berpuasa, yang pastinya pola makan itu teratur. Jadi cuma dengan misalnya dalam setahun ini, cuma dengan ketika bulan puasa itu kita bisa benar-benar mengatur pola makan. Jadi pola makannya yang tadinya hancur, misalnya nggak tepat nih waktunya. Sebenarnya ke waktu sih, lebih ke waktu. Sebenarnya yang diet itu kita yang harus benar-benar kita perbaiki itu waktu makan. Jadi waktu makannya jangan berubah-berubah. Tapi ketika bulan puasa itu waktu makan tuh sesuai kan? Karena iya, waktu berbuka puasa kita harus segera berbuka puasa. Waktu sahur kita harus segera sahur karena kan mendekati imsak. Makanya ketika orang mau menurunkan berat badannya itu untuk benar-benar mengatur pola makan dan waktu makannya itu sangat tepat di waktu ketika bulan puasa ini. Dan itu kan lumayan lama ya, sekitar 30 hari. Itu bisa membangun kebiasaan makan. Jadi kalau sudah terbiasa nanti lebih ini lagi ketika nggak bulan puasa dia bisa ngatur makanannya atau timingnya bisa diatur kembali kan ketika dia nggak puasa. Kalau bisa karena terbiasa ya, pengaturan pola makan pada waktu puasa itu jadi kebiasaan yang baik, yang bagus untuk dilanjutkan setelah berpuasa. Setelah berpuasa. Oke. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk mengatur jumlah asupan gizi Mbak. Oke. Lanjut nih Mbak, untuk pada saat tidur, saat puasa apakah benar nih bisa menambah energi atau enggak? Untuk yang menambah energi tadi kan sebenarnya dari makanan ya. Jadi ketika kita tidur itu bukan menambah energi, tapi itu cuman memulihkan energi kita saja. Tapi untuk menambahnya itu ya tetap dari asupan tadi. Asupan yang harus kita makan, karbohidrat, protein, lemak, itu yang kita dapat dari situ. Bukan karena tidur, misalnya nih saya nggak usah kerja deh, saya tidur aja jadi energi saya bertambah, itu nggak bakalan bertambah karena yang menambah energi itu asupan. Asupan tetap ya, jadi tetap harus ada makanan yang masuk dan ibaratnya nge-recharge energinya setelah 1 hari berpuasa harus dengan makanan, bukan dengan tidur. Iya, bukan dengan tidur. Padahal tidur enak banget ya. Apalagi kita bisa memotong waktu selama puasa. Tapi dianjurkan nggak sih Mbak sebenarnya kalau misalnya dalam gizi begitu? Sebenarnya tidur itu juga perlu karena selain makanan yang harus kita atur ketika berpuasa, tidur juga harus kita ini. Jadi ada waktu istirahat lah. Selain tidur tadi olahraga juga ya. Jadi asupan, kemudian istirahat,
kemudian aktivitas bisa seperti olahraga, atau kita yang kerja di kantoran atau masnya mungkin yang perawat itu udah ini misalnya nggak bisa olahraga nih, itu dari aktivitas yang dijalankan ketika melayani pasien tuh juga bagian itu dari bagian dari aktivitas fisiknya. Oke, jadi kita tidak menutup kemungkinan juga harus tetap seimbang. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya kita berpuasa buat sobat ngapai di rumah untuk mengurangi aktivitas fisiknya. Karena tadi kita balik lagi ke bahasan di awal yang mana kita bisa mengonsumsi makanan dan gizi seimbang yang tentunya bisa sebagai bekal kita untuk menjalani puasa selama 1 hari penuh. Nah, kira-kira nih Mbak, tadi kita banyak membahas seputar gizi nih, mengenai pengaturan gizi dan juga ada berat dan segala macam, harus pakai timbangan dan segala macam. Juga ada ibu hamil dan ibu menyusui yang apakah boleh atau tidak berpuasa. Nah, kira-kira dari Mbak sendiri, adakah saran untuk konsultasi ini buat teman-teman sobat ngapai di rumah untuk bisa konsultasi lebih lanjut seputar gizi? Jadi untuk yang mau konsultasi lebih lanjut bisa ke Rumah Sakit Haji Muhammad Parkesit, itu di Poli. Jadi Poli Gizi, bisa di sana itu kami ada petugasnya sendiri untuk yang konsultasi. Jadi untuk yang mau berdiet atau misalnya ada penyakit tertentu, terus mau mengatur pola makannya, gizinya seperti apa, makanan apa aja yang boleh dan tidak boleh untuk penyakitnya, berkaitan dengan penyakitnya, itu boleh ke Poli Gizi. Iya. Jadi buat teman-teman nih yang bingung masih untuk mengatur pola makannya, mengatur jumlah konsumsi hariannya, bisa banget ke Poli Gizi ya Mbak ya. Karena di Poli Gizi kita bisa menghitung secara akurat dan juga mengenai kebutuhan kita, mengenai status gizi juga, dan bahan juga makanan yang dianjurkan dengan tidak dianjurkan nanti dijelaskan dari sana. Oke. Walaupun mungkin kita punya alergi tertentu atau hal-hal yang jadi pantangan, jadi bisa dapat penggantinya. Iya benar, bisa dicarikan penggantinya yang setara dengan yang alerginya tadi itu, alergi makanan, bahan makanannya tadi. Jadi lebih detailnya bisa ke Poli Gizi, konsultasi ke ahli gizinya. Oke, itu tadi seputar pembahasan mengenai gizi seimbang dalam asupan gizi benar puasa lancar. Nah, selanjutnya nih closing statement dari Mbak Musdalifah seputar pembahasan kita pada pagi hari ini, Mbak. Boleh? Jadi selama bulan puasa ini untuk masyarakat di luar sana ataupun saya sendiri harus menerapkan pola gizi seimbang, kemudian dengan memperhatikan isi piringku tadi itu. Jadi isi piringku dalam konsumsi seharian itu kita harus benar-benar memperhatikan ketika makan itu, setiap kali makan itu harus benar-benar memperhatikan gizi seimbang, beraneka ragam. Jadi kita konsumsi makanannya itu harus beraneka ragam makanan. Bukan cuma satu jenis saja, karena sebenarnya zat gizi itu bukan cuma didapat dari satu jenis makanan itu aja Mas. Jadi kita bisa dapat dari berbagai makanan. Misalnya untuk makanan tertentu, dia cuma tinggi protein saja, tapi dia nggak tinggi serat. Nah, kita bisa dapat dari buah-buahan. Makanya kenapa ketika kita mengkonsumsi makanan atau asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu, kita harus mengkonsumsi beraneka ragam makanan. Untuk mencukupi kebutuhan kita tadi. Karena ya pada dasarnya tadi tuh nggak ada satu bahan makanan pun yang bisa melengkapi semua kebutuhan gizi kita. Seperti itu. Jadi harus tetap beragam Mbak ya, biar kita bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan gizi lainnya. Iya. Oke, jadi harus berwarna nih teman-teman di rumah. Tidak hanya makan nasi tok atau dicampur dengan mie tadi. Iya. Jadi harus tetap ada campuran buah-buahan maupun sayur-sayuran yang mana tadi kita kaitannya sama gizi seimbang dan isi piringku. Nah, ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai asupan gizi benar puasa lancar. Nah, semoga dengan kita membahas mengenai pembahasan hari ini, kita bisa menjalani puasa dengan lebih lancar, lebih aktivitas fisiknya lebih oke, dan juga kita bisa lebih aktif dalam berkegiatan dalam sehari penuh. Oke, itu tadi pembahasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nurse Roshid bareng Mbak Musdalifah menutup acara kita pada hari ini. Lanjut, apalagi nih Mbak kira-kira yang mau disampaikan? Gak ada lagi ya? Iya, sudah cukup. Sudah cukup banget. Oke. Buat teman-teman yang di rumah, Sobat Ngapai, mungkin bisa ke kolom komentar untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan gizi seimbang dan akan membahasnya lebih lanjut di kemudian hari. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Stop lempar. Balik lagi.